Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daputra Zakaria dari Prodi Pendidikan Jasmani dengan NPM 20219184. Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan ini dengan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kuliah pengelolaan pendidikan yang didoseni oleh Bapak Devri Mulyana MPD. Ya, baik, kita mulai dari bab 1. Ya, di bab 1 ini kita akan membahas tentang latar belakang. Kepemimpinan merupakan suatu proses yang mempengaruhi bawahan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan, direncanakan dan diorganisasikan agar tercapai pada tujuan yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan pengertian kepemimpinan yang dikemukakan oleh Stockdale di tahun 1974 yang dikutip oleh Dr. Andes Daryanto, bahwa kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan suatu kelompok yang diorganisasi menuju kepada penentuan atau pencapai tujuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah. Apa aja sih rumusan-rumusan masalah yang ada di makalah kali ini? Yang pertama itu adalah 1. Pengertian kepemimpinan berdasarkan para ahli. Dan yang kedua, apa fungsi pemimpin? Yang ketiga, jelaskan tipe-tipe kepemimpinan. Yang keempat, jelaskan syarat menjadi pemimpin dalam pendidikan. Yang kelima, yang terakhir adalah jelaskan keterampilan kepemimpinan dalam pendidikan. Dan juga tujuan apa saja sih yang ada di dalam makalah ini? Yang pertama itu adalah untuk mengetahui pengertian kepemimpinan berdasarkan para ahli. Yang kedua, untuk mencapai fungsi pemimpin. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tipe-tipe kepemimpinan. Yang keempat, untuk mengetahui syarat menjadi pemimpin dalam pendidikan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah untuk mengetahui keterampilan kepemimpinan dalam pendidikan. 2. Pembahasan. Nah, di sini kita akan membahas dari rumusan masalah yang pertama tadi, yaitu pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Secara umum, definisi kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan orang yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Yang pertama, menurut Ham, Hill, and Kuhn di tahun 1995, kepemimpinan adalah sikap individu yang memimpin berbagai kegiatan kelompok terhadap tujuan yang akan dicapai bersama-sama. Menurut Rauch and Bechling di tahun 1984, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya dari P.P. Gors di tahun 1935, kepemimpinan adalah proses mendorong melalui interaksi yang berhasil dari perbedaan individu, pengendalian kekuatan seseorang dalam mengejar tujuan bersama. Selanjutnya adalah dari George R. Terry. Kepemimpinan merupakan hubungan yang ada dalam seseorang atau pemimpin dan pengaruh yang lain untuk mau bekerja secara sadar dalam kaitannya dengan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, menurut William G. Scott, kepemimpinan merupakan proses dipengaruhi dalam pemilihan dan pencapaian tujuan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rumusan masalah yang kedua, yaitu apa fungsi pemimpin. Fungsi utama pemimpin dalam pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja. Antara lain, A. Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk merorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Dan yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Selanjutnya, rumusan masalah yang ketiga yaitu adalah tipe-tipe kepemimpinan. Berdasarkan konsep sifat, sikap, dan cara-cara pemimpin tersebut melakukan dan mengembangkan kegiatan kepemimpinan dalam lingkungan kerja yang dipimpinnya, maka kepemimpinan pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 tipe, yaitu tipe otoriter,
tipe laissez dan faire, tipe demokratis, dan tipe pseudo demokrasi. Apa sih tipe otoriter itu? Nah, tipe otoriter itu adalah pemimpin yang bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Dan apa sih maksud dari tipe laissez dan faire? Dalam tipe ini, kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia membiarkan bawahannya untuk berbuat sekendaknya. Serta pemimpin bersifat sama rata dengan bawahannya. Lalu yang ketiga itu tipe demokratis. Tipe pemimpin ini menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggota kelompoknya. Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir itu adalah tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga demokratis semu atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap otokratis. Selanjutnya yang keempat itu adalah syarat menjadi pemimpin dalam pendidikan. Untuk memangku jabatan pemimpin pendidikan yang dapat melaksanakan tugasnya dan memainkan perannya sebagai pemimpin yang baik dan sukses, maka dituntut beberapa persyaratan jasmani, rohani, dan moralitas yang baik. Bahkan persyaratan sosial ekonomis yang layak. Akan tetapi pada bagian ini yang akan dikemukakan hanyalah persyaratan-persyaratan kepribadian dari seorang pemimpin yang baik. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah, yang pertama adalah rendah hati dan sederhana, yang kedua bersikap suka menolong, yang ketiga percaya kepada diri sendiri, yang keempat sabar dan memiliki kestabilan emosi, dan yang kelima, yang terakhir adalah jujur, adil, dan dapat dipercaya. Selanjutnya yang kelima kita akan membahas tentang keterampilan pemimpin pada pendidikan. Seorang pemimpin harus mempunyai keterampilan. Di bawah ini akan diuraikan beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan. Keterampilan tersebut ada keterampilan dalam memimpin. Maksudnya pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan. Selanjutnya adalah keterampilan dalam hubungan insani. Maksudnya adalah hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Ada dua macam hubungan yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan fungsional atau hubungan formal, yaitu hubungan karena tugas resmi atau pekerjaan resmi. Dan yang kedua adalah hubungan pribadi atau hubungan informal, atau juga bisa disebut hubungan personal. Hubungan ini yang tidak dapat didasarkan oleh tugas resmi atau pekerjaan resmi, tetapi bersifat kekeluargaan yang menjadi inti dalam hubungan ini. Dan yang ketiga adalah keterampilan dalam proses kelompok. Maksud utamanya dari proses kelompok ini ialah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota-anggota kelompok setinggi-tingginya, sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok ini dapat diefektifkan secara maksimal. Yang terakhir, yang kelima adalah keterampilan dalam menilai. Penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dilaksanakan atau sampai di mana tujuan sudah tercapai. Bab 3 yaitu penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang karena amanah yang telah diberikan kepadanya. Seseorang tersebut berusaha untuk memberikan pengaruh kepada orang lain dengan mematuhi segala sesuatu yang menjadi tugasnya, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dan juga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam pendidikan adalah suatu sifat yang dimiliki oleh kepala sekolah yang karena amanah yang telah diberikan kepadanya. Kepala sekolah tersebut berusaha untuk memberikan pengaruh kepada bawahannya, baik guru, tenaga pendidik maupun kepada murid-murid, agar tujuan yang ditetapkan dalam lembaga pendidikan dapat tercapai. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu alat bagi manusia yang digunakan untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya, baik potensi kognitif
afektif, psikomotorik maupun sosial.